Maskot rasisme, Anies Baswedan panik menghitung hari pemecatan dirinya. Kita harus dukung gerakan masyarakat untuk membuang Anies Baswedan ke ujung karir politik. Saya melihat sudah terlalu banyak kerusakan-kerusakan yang dimunculkan karena sosok ini. Anies Baswedan adalah maskot dari intoleransi dan radikalisme yang ada di Indonesia. Dia adalah simbol perpecahan dari negara kesatuan Republik Indonesia yang dikenal dengan negara yang seharusnya penuh dengan keragaman dan toleransi. Namun orang ini sepertinya berselancar dengan nikmat di atas badai intoleransi yang sengaja dibesar-besarkan. Menghancurkan karakter dari Basuki Cahayapurnama yang dikenal dengan nama panggilan Ahok. Padahal kalau mau dikata, dia ini tidak bisa berbuat apa-apa karena memang rekam jejaknya adalah rekam jejak yang tidak baik. Dipecat dari kursi menteri hanya dalam waktu kurang 1 tahun, membuat kita bertanya-tanya apa tujuan Presiden Joko Widodo. Saya pun saat itu bingung kenapa Jokowi membuang menteri yang baik. Saya sempat ingin membela manusia rasis ini, tapi saya memilih untuk diam karena percaya bahwa pilihan reshuffle dari Presiden Joko Widodo adalah yang terbaik di tengah-tengah keadaan yang buruk. Rizal Ramli, Sudirman Said, dan juga Anies Baswedan masuk ke dalam nama-nama menteri yang direshuffle di awal-awal. Membuat kita bertanya-tanya, namun pada akhirnya memahami bahwa orang ini tidak bisa kerja dan memang diduga kuat menggunakan dana Kementerian Pendidikan untuk pameran di Frankfurt, Jerman. Tidak selesai sampai sana aja, Anies Baswedan ternyata orangnya kelihatan banget pendendam. Dia mendekati Prabowo saat itu merupakan rival dari Presiden Joko Widodo dan menggoda Prabowo agar bisa dijadikan calon gubernur DKI Jakarta dari Gerindra. Kelihatannya dia sangat payah memainkan emosi orang karena kita tahu sendiri bahwa Basuki Cahayapurnama saat itu juga sudah keluar dari Gerindra karena mau mendukung Presiden Joko Widodo untuk kontestasi Pilpres di tahun 2014. Dan saya yakin banget bahwa Gerindra ini juga benci banget sama Ahok saat itu. Pada akhirnya Yusuf Kala pun mengaku bahwa dia menjadikan Anies Baswedan sebagai kandidat dan menyodorkannya ke Prabowo. Dan kita lihat sama-sama awal kehancuran DKI Jakarta mulai terbentuk di tahun 2016-2017. Rumah-rumah ibadah dijadikan serangan radikalisme dan dijadikan tempat pemujatan kebencian kepada Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Singkat cerita, Anies menang dan Ahok kalah. Kehancuran semakin lama semakin parah dan perpecahan terjadi timbul terus-menerus. Rizik berkuar-kuar keras-keras untuk memancarkan Ahok. Mesin-mesin politik rasis dan radikal terus memanas kontestasi pilkada dengan tidak sehat. Akhirnya pilkada berlangsung dengan sangat brutal dan tidak pernah tercatat di dalam sejarah sebelumnya bahwa orang radikal bisa menang di Indonesia. Menjadi gubernur pada akhirnya membuat rakyat sadar bahwa dia harus dibuang segera ke ujung residu politik. Dulu kemenangan Anies Baswedan dirayakan oleh umat gurun, tapi sekarang sebentar lagi kita akan merayakan Jakarta buang Anies Baswedan ke tempat buang residu politik. Karir politiknya harus dihapuskan secara tentunya sesegera mungkin dan jangan sampai dia diusung menjadi calon presiden. Tapi saya rada-rada pesimis karena Rizik dan Bahar sudah balik ke masyarakat untuk terus-menerus menyebarkan paham-paham yang tidak sesuai dengan prinsip kenegaraan kita. Dan itulah yang disukai oleh Anies Baswedan tentunya. Buat saya memilih Ganjar Pranowo adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Karena selama ini Ganjar Pranowo mempertontonkan posisi yang begitu berseberangan dengan Anies Baswedan dan kelompok-kelompok kadal kurun. Ganjar Pranowo mendedikasikan dirinya untuk negara ini dan tidak mau melihat latar belakang agama dari orang-orang yang dilayaninya. Tidak dengan sengaja bikin ribet rakyatnya dengan mengganti nama jalan untuk kepentingan pribadi. Buat saya, kita harus memastikan sebagai rakyat Indonesia bahwa Indonesia harus selamat. Semoga saja artikel ini bisa membukakan mata kita sama-sama agar terus mendepankan rasa toleransi dan juga semangat untuk menghancurkan strategi Anies Baswedan dan juga memastikan dia tenggelam di dalam karir politiknya. Karena prinsip dari pejuang kemerdekaan Indonesia adalah merdeka atau mati. Jangan sampai perjuangan kemerdekaan kita yang sudah hampir 80 tahun ini direnggut oleh radikalisme dengan cara membangun sistem baru yang bernuansa Timur Tengah yang terbukti menghancurkan negara-negara Timur Tengah. Rakyat Indonesia tidak butuh pengganti Jokowi, tapi kita butuh penerus Jokowi. Yang pasti karakter Anies Baswedan tidak ada sama sekali di dalam kriteria penerus Jokowi.